Belakangan ini kontroversi terjadi di tengah masyarakat akibat 18 paskibraka putri yang melepas hijabnya pada saat pengukuhan 13 Agustus lalu. Hal ini memancing atensi publik dan mengecam aturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tersebut. Dan malam hari ini kita akan membahasnya bersama Mahyeldi Anasyarullah, Gubernur Sumatera Utara. Assalamualaikum Pak Mahyeldi, Sumatera Barat maksud kami. Pak Mahyeldi, selamat malam. Malam, Mbak Ayu. Baik, Pak Mahyeldi, terkait dengan kasus ini kan sebenarnya setiap provinsi di Indonesia mengirimkan perwakilan paskibraka nasional di setiap tahunnya, termasuk juga di Provinsi Sumatera Barat. Apakah di tahun-tahun sebelumnya Anda sempat mengetahui hal seperti ini terjadi? Ya, itu makanya aneh aja terjadi hari ini. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun yang lalu. Dan dasarnya pun juga tidak jelas yang dikemukakan oleh Kepala BPIP. Dan setelah kita amati peraturan dibuat oleh BPIP nomor 35 tahun 2024, maka di sana kelihatan memang sudah dari awal dirancang oleh BPIP. Itu makanya kemarin Ketua BPIP menyatakan bahwasanya ini sudah persetujuan oleh para peserta, kan begitu. Nah, maka itu menunjukkan pada kita, itu makanya surat itu, peraturan itu 1 Juli 2000. Jadi artinya memang ini sudah dirancang oleh BPIP sendiri, melanggar undang-undang, melanggar hak asasi manusia, melanggar kebiasaan-kebiasaan yang ada. Nah, kalau saya itu dalam hal ini kita harapkan pada Pak Presiden Jokowi harus mengambil tindakan tegas kepada BPIP. Dan kemudian kita lihat juga bahwasanya apa yang dilakukan BPIP ini bukan karena kesalahan teknis, tapi adalah memang sudah dirancang dan sudah dipersiapkan untuk itu. Nah, kalau itu saya kira dengan apa yang sudah dirancang ini melanggar undang-undang, melanggar Undang-Undang 145 pasal 29 kebebasan untuk beragama, dan kemudian juga melanggar hak asasi manusia. Maka itu saya kira barangkali mungkin kepada Pak Presiden harus membuat perhitungan secara tegas dan jelas dengan Kepala BPIP ini. Baik, Bapak, sebelumnya ini kan sempat beredar informasi ya bahwa sebenarnya sudah ada tanda tangan surat pernyataan. Menurut Anda meskipun tetap ada surat pernyataan yang dikatakan bahwa semua paskibraka ini menyetujui hal tersebut, aturan ini harus tetap dicabut, begitu ya? Dengan adanya surat yang dibawa oleh BPIP itu kan bertentangan dengan peraturan yang ada. Peraturan pemerintah, Undang-Undang Dasar, berarti yang kita koreksi adalah peraturannya. Itu makanya saya katakan bahwasannya penolakan BPIP ini sudah direncanakan, bukan hanya kejadian yang secara spontan gitu. Bukan panitia yang ini. Kenapa? Sudah ada peraturan nomor 35 tahun 2024 yang dibuat di pelaksanaan ini. Nah, kenapa ini akan melanggar? Karena memang memaksa anak-anak untuk melepaskan hijabnya, dan sementara untuk melaksanakan hijab itu sendiri suatu kebebasan, suatu hak daripada orang yang beragama Islam dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian juga ada peraturan-peraturan selain itu. Dan selama ini tidak ada masalah. Nah, sekarang ini kalau itu BPIP yang membuat masalah dalam hal ini, itu makanya kita harus tegas karena yang membuatnya lembaga dan yang mengajak masyarakat untuk melanggar Undang-Undang Dasar dan mengajak masyarakat untuk melanggar peraturan-peraturan yang lebih tinggi akan hal ini. Oke, oke. Pak Mahyeldi, ini kan sebenarnya BPIP kalau saya mengutip pernyataannya, alasan dari hal ini terjadi adalah atas dasar keseragaman dan juga tidak ada paksaan alias sukarela dilakukan. Bagaimana menurut Anda pembelaan dari BPIP ini? Inilah pemahaman yang salah. Karena memang Indonesia ini tidak bisa penyamaan semuanya, apalagi penyeragaman. Mari kita lihat sejarah. Ya, ketika penyeragaman pada masa yang sudah ya sekaitan dengan asas tunggal misalnya, itu kan penyeragaman juga. Maka terjadi hal yang tidak kita harapkan. Dan kemudian juga ada pada masa yang lebih jauh lagi, dulu ada namanya Nasakom. Itu kan juga penyeragaman. Sementara kita dalam lambang negara kita sudah dikatakan Bhinneka Tunggal Ika. Memang kita berbeda-beda. Nah, maka itu hak daripada yang masing-masing itu untuk melaksanakan. Dan kita tidak pernah mempermasalahkan yang lain kan.
Ya, agama yang lain tidak pernah dipermasalahkan. Silakan mengamalkan sesuai dengan ini. Nah, kenapa kok yang dipermasalahkan adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Apalagi anak kita ini karena mereka dalam pendidikan, dalam pembinaan, mereka sudah dilatih, sudah dibiasakan dengan memakai pakaian seperti itu semenjak dari SD. Apalagi kita di Sumatera Barat, ya sudah melakukan semenjak dari SD, SMP, SMA. Dan kemudian alasan penyeragaman. Dan kemudian penyeragaman pun itu hanya untuk 2 kegiatan. Dan kemudian apa yang mendasari itu harus diseragamkan, ya, Oke. dan sampai melanggar nilai-nilai agama. Jadi berarti ini BPIP memang sengaja memainkan agama dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara kita mengajarkan, ya dalam Undang-Undang Dasar dikatakan bahwasanya dalam Pancasila diajarkan kepada kita ketuhanan Maha Esa. Dan perlu juga kita baca Undang-Undang Dasar bahwa kita bangsa yang mengakui dan menyadari bahwa kemerdekaan yang kita peroleh itu adalah atas berkat rahmat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan begitu dalam Undang-Undang Dasar. Artinya apa? Kewajiban negara sungguhnya mendekatkan umatnya, rakyatnya, masyarakatnya dengan agama, dengan Tuhannya. Karena memang kemerdekaan merah putih bisa berkibar, NKRI ini ada, itu adalah karena perjuangan dan penanda pertolongan daripada Allah SWT. Nah, kesadaran seperti ini tidak dimiliki oleh BPIP nampaknya. Itu makanya saya kira perlu khusus untuk BPIP oleh Presiden. Baik, Bapak, ini kan sebenarnya peristiwanya sudah terlanjur terjadi ya. Jika demikian adanya, bagaimana imbauan untuk BPIP? Apakah perlu dijatuhkan sanksi? Dan juga apa harapan Bapak untuk putra-putri Paskibraka Nasional, terutama dari Sumbar yang akan bertugas 2 hari mendatang? Karena ini adalah hak daripada warga negara, Undang-Undang Dasar memberikan hak untuk itu, Pasal 9 memberikan hak untuk itu, Pancasila pun sila pertama juga mengajarkan hal itu. Maka kalau itu tidak ada alasan dalam pengibaran merah putih nantinya kepada anak-anak kita yang muslim, muslimah untuk menanggalkan hijabnya. Maka itu kita harapkan ya dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab kepada PIB harus melaksanakan, harus memberikan ruang hak dan daripada siswa-siswi kita ini untuk mengenakan hijab sesuai dengan apa yang sudah diatur secara lebih baik, secara lebih apik. Dan lagi pula ini BPIP membuat aturan ini tidak berkomunikasi dengan Persatuan Paskibraka. Nah, itu terbukti bahwasanya dari BPI pun juga memprotes akan hal ini. Jadi artinya ini nampak BPIP di sini memang merasa paling benar, merasa paling mengetahui, sehingga untuk membuat suatu peraturan mereka putuskan sendiri, mereka buat sendiri tanpa mintakan masukan pendapat dari Purna Paskibraka itu sendiri. Dan saya kira ini bukan contoh yang baik di dalam kita berbangsa negara yang diajar oleh BPIP. Oke, bukan contoh yang baik dan juga kita berharap ini tidak terulang di tahun-tahun selanjutnya ya Pak. Terima kasih telah bergabung bersama kami malam hari ini Pak Mahyaldi Anasyarullah, Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum Pak, terima kasih, sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.